Bapak Ibu. Udah direkam ini ya berarti ya? Sudah Pak, saya yang rekam. Oh, Pak Willy, baik Pak Willy ya. Untuk lagu pembuka, Bu Lina ada video yang bisa di-share? Pak Willy ada nggak Pak Willy? Yang bagian share Pak Willy. Oh, siap. Oh, oke Bu. Bentar ya. Lagunya apa? Terserah, bebas. Ini saya take over sebentar ya untuk screen-nya. Ya. Sabdamu Bapa bagai air segar, sejuk dan damai saat ku dengar, mengalir tenang tiada henti, sumber hidup dan kasih sejati. Sabdamu Bapa bagai air segar, mengasai menyuburkan bumi dan menggugah jiwa yang segar segenap hati. Ku berkata berani bersaksi. Doronglah diriku ini jadi saksi kasih Ilahi, berbuka segala janji bekerja di ladangmu, jadi abdi abadi hari ini sampai nanti. Doronglah diriku jadi saksi kasih Ilahi, berbuka segala janji bekerja di ladangmu, jadi abdi abadi hari ini sampai nanti. Mungkin bisa share screen lagi Pak Erwin. Mic-nya masih mati Pak Erwin. Pak Erwin masih mute. Terima kasih. Maaf ada masalah teknis tadi. Baik Bapak Ibu Clara yang saya kasihi, terima kasih atas kesediaan untuk berkumpul bersama-sama dalam pertemuan pertama bulan Kitab Suci Nasional ini. Mudah-mudahan suara saya bisa terdengar dengan jelas ya. Jelas Pak. Baik. Bagus. Baik.
Sebelum mulai, tadi saya juga sudah mengucapkan terima kasih untuk lagu pembuka yang disampaikan oleh Bapak Willy. Mari kita mulai dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu, dikasih dalam Kristus, dalam pertemuan pertama ini, kita diajak untuk mendalami dan merenungkan perikop dari kitab Amos, yaitu Amos bab 5 ayat 4 sampai dengan 6. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah menyiapkan dari online atau dari buku kitab suci sendiri. Di situ nanti kita akan lihat bersama-sama bahwa gagasan utama dari perikop ini adalah tentang permintaan agar orang Israel mencari Tuhan. Ya, tentu saja menemukan Tuhan itu merupakan jaminan untuk memperoleh kehidupan. Dan kita harapkan dengan mendalami dan merenungkan perikop ini, kita dapat terus-menerus mencari Tuhan dalam hidup kita. Ya, masih dalam tema latar belakang ini, dilatar belakangi oleh situasi pandemi seperti sekarang ini ya. Mari Bapak Ibu kita mulai dengan doa bersama. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami berterima kasih karena Engkau menyelenggarakan kehidupan kami dan tetap memelihara kami hingga saat ini di tengah pandemi yang berkepanjangan. Kami yakin bahwa Engkau berjalan bersama kami dan menuntun hidup kami, agar kami tetap teguh dalam iman kepadamu. Semoga hati kami semakin terbuka dan senantiasa mendengarkan sabdamu yang menjadi pedoman hidup kami. Engkaulah harapan kami satu-satunya yang senantiasa mengarahkan kami dalam situasi yang kurang menguntungkan ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai membaca pendalaman teks dan melihat teksnya seperti apa, di layar screen ini saya tampilkan cover buku kita. Buku ini disebarluaskan dan dibuat kontennya oleh Lembaga Biblika Indonesia, dan sebenarnya dari covernya ini kita sudah bisa melihat tema besar dari BKSN pada tahun ini 2002. Tentu masih dalam situasi pasca pandemi ya dari mulai tahun akhir 2019 kalau nggak salah sampai dengan sekarang ini sudah 3 tahunan, nyaris 3 tahunan itu kita masih berkutat terus dalam situasi pandemi. Nah, di sini kita melihat kalau membaca keterangannya di buku tersebut ya, di situ ada 3 figur yang sebelah kanan itu ini melambangkan figur ini Nabi Amos. Ya, Nabi Amos, dia berbisik kepada orang yang di tengah ini, seperti mau menegur begitu. Kemudian yang di sebelah kiri, ini adalah figur Nabi Hosea. Nabi Hosea mengangkat orang ini untuk ke atas. Nah, mengangkat dari mana? Di sini kita lihat ada lubang hitam. Lubang hitam ini disebutkan di dalam buku bahwa melambangkan segala hal yang tidak baik ya. Kematian, penderitaan, dan seterusnya. Dibawa kemana? Dibawa ke atas, ke lingkaran putih ini. Lingkaran putih ini melambangkan begitu besarnya harapan Tuhan, ya, pengharapan kepada Tuhan. Dan selain itu, di sini ada 4 cahaya yang melambangkan 4 tema pertemuan kita. Jadi, orang di tengah ini diangkat oleh kedua nabi untuk mari kita berpengharapan kepada Allah untuk mendapat hidup yang baru. Itu tema utamanya, sumber harapan hidup baru. Nah, ini memang dibuat oleh orang
Romo Ferry Kurniawan OFM. Dia memang ahli ilustrator dan kebetulan bekerja juga di Lembaga Biblika Indonesia. Ya, dia mencerminkan apa yang akan kita bahas sepanjang bulan Kitab Suci ini. Sumber utamanya adalah tema Allah Sumber Harapan Hidup Baru. Ya, ini nanti kita menjadi kemudian subtema yang pertama dan kedua itu lebih melihat ke dalam. Jadi yang pertama misalnya menangkis mentalitas keagamaan palsu. Jadi mau melihat sisi dalam kita itu seperti apa. Kemudian yang kedua, melawan ketidakadilan, mulai agak keluar. Jadi bagaimana kita melihat situasi di luar sekitar kita. Apakah ada banyak ketidakadilan dalam hal macam-macam ya, dalam hal rohanian, dalam hal hidup sehari-hari. Kemudian yang ketiga, mulai masuk lagi ke dalam religius kita, bagaimana kita berpengharapan kepada kasih setia Tuhan terhadap kerohanian kita yang mungkin kurang baik, kemudian juga melihat situasi di sekitar kita yang juga kurang baik. Dan yang terakhir, pertemuan keempat, kita berserah kepada kerahiman Tuhan. Tema besarnya seperti itu. Nah, sumber perikop kita ini akan mengambil dari kitab Amos dan Hosea. Disebutkan juga di dalam buku itu bahwa mengapa diambil kedua nabi ini. Ya, sejalan dengan visi misi LBI, katanya nabi kecil ini ada 12 nabi kecil itu kurang mendapat perhatian yang lebih. Jadi pengen istilahnya mau digiatkan kembali, diperkenalkan kembali bahwa di nabi-nabi kecil ini juga banyak tuntunan praktis untuk hidup keagamaan kita sehari-hari. Nah, untuk Amos, Nabi Amos khususnya, dia tampil sebagai seorang pengkritik dalam kehidupan sosial, pengkritik mengenai ketidakadilan, dalam kehidupan iman, dalam kehidupan sehari-hari. Memang pada masa kedua Nabi ini, situasi Israel yang terbagi dua, kerajaan utara dan selatan, itu boleh dibilang cukup makmur, cuman tidak dibarengi dengan kehidupan rohani yang baik gitu. Nah, dua nabi ini berusaha untuk ayo jangan seperti itu gitu. Masih ada Tuhan loh yang bisa kamu harapkan gitu. Walaupun mereka di sisi lain banyak tidak didengar oleh masyarakat Israel pada masa itu, pada umat Israel pada masa itu. Mereka mengatakan kami semua mendapatkan kemakmuran yang cukup kok gitu. Nggak usah pusing-pusing dengan mengabdi Tuhan gitu, karena semuanya makmur gitu. Nah, seperti itu. Nah, sementara Hosea lebih mengutamakan relasi umat Israel dengan Tuhan. Nah, dia itu mau mengatakan bahwa ayo mari kita kembali ke cinta kasih Allah ya. Inilah yang mau kita coba untuk kita hayati dalam pertemuan-pertemuan BKSN ini. Diharapkan nantinya bisa menjadi pegangan kita juga untuk melangkah hidup baru pasca pandemi ini. Nah, dari Nabi Amos pada dua pertemuan pertama itu ya seperti tadi saya sudah bilang adalah peringatan ya di sini. Yang pertama menangkis mentalitas keagamaan palsu dan teguran terhadap bagaimana melawan ketidakadilan. Kemudian ajakan dan pengharapan dari Nabi Hosea di pertemuan ketiga dan keempat, ajakan untuk berharap pada kasih setia Tuhan dan pada kerahimannya. Begitu. Kemudian secara khusus hari ini kita dengan mengikis hidup keagamaan yang palsu ya. Ya, kembali ke situasi dan kondisi pasca pandemi saat ini. Ya memang sekarang harian kita lihat, tadi sore saya lihat di berita, itu angka harian kasus COVID baru mencapai angka kisaran 2.000-3.000 ya. Ya memang sudah turun, tapi belum sampai di bawah 1.000. Kalau di kantor saya itu, yang tadinya belum pernah menerima atau mengalami COVID, hampir semuanya sekarang sepertinya sudah pernah semua. Sepertinya begitu. Nah, dengan berbagai macam
gejala-gejalanya ada yang cuma meriang-meriang, ada yang sampai batuk-batuk berkepanjangan, ada yang juga sama sekali nggak ada gejala seperti itu. Ya puji Tuhan kita semua sudah mendapatkan vaksin booster. Saya nggak tahu apakah terjadi juga booster yang kedua, yaitu jadi vaksin yang ketiga, saya kurang paham. Tapi situasi ini mau kita lihat sebagai suatu keadaan di mana kita mau hidup baru. Tadinya misa online, apa-apa online, sakramen online, kemudian bahkan pengakuan dosa juga mungkin online, mungkin terjadi, saya nggak tahu. Tapi di sini kita melihat ya bahwa itu semua adalah suatu keadaan darurat ya, yang memang sebenarnya nggak ideal, tapi apa boleh buat daripada nggak ada gitu. Nah sekarang selain ini kita sudah bisa mulai ke gereja lagi, kita bisa udah terbiasa lah menerapkan protokol kesehatan. Jadi udah otomatis misalnya kalau ada itu harus pakai masker, untuk prokes ya, jadi cuci tangan dan seterusnya. Nah di tengah segala situasi ini kita mencoba untuk diajak untuk melihat kembali apakah praktek keagamaan kita yang biasanya tadinya seperti itu sebelum pasca pandemi awal ya, sampai sekarang setelah pandemi itu, bagaimana kita, apakah masih terbawa gitu. Nah, apakah di dalam hidup kerohanian kita ada yang perlu kita centangin, ada yang perlu kita tandai, ini sebenarnya nggak bagus, ini sebenarnya tidak bisa. Nah itu akan kita lihat di sini dari kitab Nabi Amos. Kalau boleh saya minta siapa ya, Ibu Dina barangkali ya untuk membacakan perikop dari Nabi Amos ini. Boleh Bu Dina? Halo? Ya, yang Amos 5. Oh, Amos 5 ya? Ya, Amos 5 ayat 4 sampai 5. Ya, siap. Amos 5 ayat 4 sampai 6. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Baik, terima kasih. Nah, ini ada beberapa pertanyaan pendalaman perikop tadi. Di bawahnya juga saya sudah sertakan di sini kitabnya. Ada beberapa pertanyaan nih. Yang mau menjawab siapa nih kira-kira nih nomor 1. Apa yang diminta Tuhan sebenarnya dari kaum Israel supaya mereka hidup? Di mana di ayat ini kita bisa menemukan apa yang diminta Tuhan dari kaum Israel? Barangkali Bu Dina sudah bisa menemukan yang lain mungkin. Supaya kaum Israel itu mencari Tuhan. Iya, ayatnya yang mana Bu? Coba kira-kira. Ayat 4. Ayat 4. Ayat 4 bunyinya bagaimana Bu Dina? Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Baik, ya. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Itu diminta oleh Tuhan. Ada pendapat lain mungkin? Apalagi yang diminta Tuhan, Bapak Ibu? Silakan. Parwin, saya Parwin. Oh, siap Bapak Bayu. Apa kabar Bapak Bayu? Baru kelihatan nih. Syukur pada Tuhan, sehat selalu Pak. Amin. Baik Pak, silakan Pak. Ya, ini tadi selain Tuhan meminta kita untuk mencari mencari Tuhan supaya tetap hidup, Tuhan juga memerintahkan supaya jangan pergi ke kota-kota tertentu, ada 3 kota yang disebutkan itu.
Hmm. Itu untuk menjaga supaya kita tetap berarah kepada Tuhan dan tetap hidup. Gitu, Pak. Baik. Terima kasih Pak Bayu. Bapak Ibu ada yang lain? Ada pendapat lain? Apa sih yang dicari Tuhan? Apa sih yang diminta Tuhan kepada kaum Israel? Tadi Bu Dinda mengatakan carilah aku, lalu Pak Bayu, jangan ke sana, jangan ke Gilgal dan lain-lain. Itu yang diminta Tuhan supaya mereka tetap hidup. Ada yang lain? Ini ayatnya cukup pendek ya Bapak ya, cuma 3 ayat. Tapi sebenarnya ini aslinya sih sampai 17 ayat ya, tapi untuk tahap pertama diambil hanya 3 aja yang sesuai dengan tema kita tentang mengikis kehidupan keagamaan yang baru. Jadi sebenarnya apa yang dikatakan oleh Bu Dina dan Pak Bayu itu benar ya. Jadi Tuhan yang pertama-tama meminta kita untuk mencari. Kemudian meminta juga jangan mencarinya ke Betel, ke Gilgal dan Beersheba. Nah, nomor 2 pasti udah jelas nih ya. Nomor 2, tempat-tempat mana saja yang dilarang untuk dikunjungi dalam perikop ini. Apa aja tempat-tempatnya? Ada yang bisa men-sharingkan? Mungkin saya sedikit dari di sini kalau dari ayatnya dibilang jangan mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, Iya. ke Beersheba. Ya. Mungkin karena disebabkan Gilgal akan masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Mungkin Pak Rus kalau kalau misalnya kita lihat ayat ini masih belum jelas konteks maksudnya apa yang terjadi dengan Betel, dengan Gilgal sama Beersheba ini sih. Kalau pembuangan itu kayaknya ini relate sama ini ya, kayak pembuangan ke Babilonia kayaknya ya. Iya, betul. Kenapa disebutnya Betel, Gilgal dan Beersheba itu masih belum tahu sih Pak. Ya. Ini memang kita belum bisa kembali lagi. Kita coba mengidentifikasi dulu betul jelas bahwa tempat dalam yang dimaksudkan di sini Betel, Gilgal dan Beersheba gitu. Nah, kemudian mengapa bisa terjadi seperti ini? Baik, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, di sini konteksnya sebenarnya adalah itu ada 17 ayat ya yang berisi, kalau di kitab suci kita lihat itu berisi kumpulan seruan kepada orang Israel agar bertobat. Jadi macam-macam. Jadi dimulai dari pertama yang diambil pertama adalah relasi antara umat Israel dengan Tuhannya. Situ. Apa dia maksudnya apa? Israel diminta untuk mencari Tuhan. Jadi kenapa mencari Tuhan? Yang bisa kita lihat di sini, yang pertama adalah disuruh mencari Tuhan, karena mencari Tuhan berarti harus komitmen lagi ke perjanjian awal pada zaman 10 perintah Allah. Ya, yang pertama kan kasihlah Tuhan Allahmu seperti itu dan menyembah hanya aku saja. Nah, itu maksud yang pertama. Yang kedua, mengapa harus mencari Tuhan? Berarti umat Israel saat itu sudah berpaling dari Tuhan dan diminta bertobat. Nah, minta bertobat, tidak perlu mencari yang lain, tidak perlu memberi atau mencari sesuatu yang dia dikultuskan begitu, yang bukan Tuhan, dan selalu harus diminta untuk menemui Tuhan, dan Tuhan pasti akan selalu bersedia untuk menanti. Ya, mengapa mencari Tuhan? Poinnya yang kedua itu karena ya Tuhan adalah pencipta. Tuhan adalah yang menciptakan manusia. Kalau mencari Tuhan sebagai pencipta kehidupan, maka kita akan hidup. Nah,
mereka orang Israel melakukan kesalahan pada masa itu dan diminta untuk segera mendekatkan diri dari Tuhan karena Tuhan yang memberi hidup. Seperti itu. Nah, kalau kita lari dari kehidupan, maka juga lari dari Tuhan. Seruan tobat dan seruan carilah ini konteksnya seperti itu. Kemudian disebutkan tempat-tempat tadi yang Pak Willy dan Pak Bayu sebutkan. Mengapa? 3 tempat ini aslinya memang tempat yang dikuduskan. Jadi tempat yang merupakan tonggak tonggak peringatan. Jadi Betel itu kan dulu kita tahu kalau dalam kitab suci Perjanjian Lama itu Yakub kan bermimpi di situ di kota itu dia bermimpi melihat malaikat Allah turun naik dari Tuhan dan malaikat Allah berbicara pada dia. Kemudian dia membuat kurban persembahan di kota itu. Nah, itu. Kemudian di Gilgal. Kenapa? Itu sebenarnya juga dulunya tempat yang dikuduskan Tuhan. Karena apa? Pada saat umat Israel mulai masuk ke tanah terjanji, menyeberangi Sungai Yordan, mereka membuat 12 batu peringatan. Nah, kalau nggak salah di kitab Yosua ya itu mereka membuat 12 batu peringatan, kemudian mereka juga melakukan persembahan kepada Tuhan Allah di sana tempat itu. Dan Beersheba ini kota di bagian selatan. Dulu Abraham tinggal di sana. Kemudian di Beersheba ini ada semacam ada semacam itu kan perbatasan ya, daerah perbatasan. Nah, di situ ada penanda dia. Kalau di daerah utara, di sebelah utara, daerahnya namanya Dan. Nah, itu juga ada tonggak penanda bahwa ini perbatasan Israel di sini, tanah terjanji. Nah, tempat-tempat ini biasanya digunakan untuk sebagai tempat bersejarah lah istilahnya, tempat mereka untuk melakukan persembahan pada Tuhan, menyembahkan kurban bakaran dan lain-lain. Nah, itu aslinya seperti itu. Aslinya seperti itu. Mengapa dibilang sekarang jangan ke sana gitu? Ya karena saat ini banyak penyelewengan seperti yang terjadi di Betel. Ya, di sana ada patung anak lembu yang dibuat oleh Raja Yerobeam. Ya. Kemudian ada penyimpangan apa lagi di Gilgal? Selain mereka membuat tugu juga mereka lama-lama nggak suka. Kenapa sih Tuhan kita udah capek-capek sampai ke tanah terjadi tapi dia diem aja gitu. Kita udah ngasih kurban persembahan segala macam. Tapi kok kita hidupnya malah kayak gini-gini aja gitu. Nah, mereka bersungut-sungut. Dan kemudian di Beersheba mengapa tidak boleh ke sana? Karena apa? Karena di sana ada kejadian di kitab Yosua itu ada umat yang melihat bangsa lain melakukan hal yang yang menurut mereka, wah ini hal yang baru, saya mau ikut-ikutan gitu. Jadi pada hal baru itu tidak baik seperti penyembahan berhala. Dan mereka zaman itu di daerah perbatasan gampang sekali terpengaruh oleh praktik-praktik seperti ini. Nah, itu yang sebenarnya mau di nah, pembuangan ke Betel maksudnya adalah pembuangan ini tadi. Jadi semua hal-hal yang yang bersifat penyembahan berhala, pencari ilah-ilah yang komandoi oleh si Raja Yerobeam itu ya, pada zaman itu Tuhan udah di sana semua, dibuang ke sana semua gitu. Jadi Betel jadi terkenalnya kota yang tempat sinkretisme, tempat pemujaan berhala, tempat di mana praktek-praktek yang palsu itu, ya palsu dalam artian bukan menyembah Tuhan, tapi malah menyembah yang lain, itu dibuang ke sana semua. Itu maksudnya seperti itu. Dan poin yang terakhir dari konteks perikop ini, ya jangan mencari hal-hal seperti ini, gitu. Hanya Tuhan sajalah ditekankan. Kalau enggak, ini semacam kayak ancaman, loh. Kalau saya dalam tanda petik ancamannya, kalau enggak mencari, nanti apa akibatnya? Tuhan datang seperti api.
Zaman dulu kalau perang di Perjanjian Lama itu kota dibakar. Jadi mereka membawa panah, ujungnya ada api, dipanahkan ke kota itu bertubi-tubi sehingga akhirnya terbakar, dan bahkan mereka juga menyerang sambil membakarnya. Nah, kalau sudah membakar itu berarti membasmi, dianggap membasmi. Nah, dengan anggapan seperti inilah Tuhan Allah melalui Amos mau mengingatkan bahwa kalau kita tidak bertobat, kalau tidak kita melihat ke dalam, kembali kerohanian kita dimurnikan, itu akan terjadi seperti itu. Apakah benar atau tidak? Ya, kalau pemahaman saya, kalau Tuhan mengatakan seperti ini melalui Nabi, berarti itu adalah suatu konteksnya adalah suatu suatu peringatan keras gitu. Perkara terjadi atau enggak saya juga nggak tahu. Apakah benar nanti saya akan disiram air hujan, air api, itu saya kurang tahu. Tapi intinya adalah Tuhan meminta dengan keras, gitu. Ya, sedikit mengancam, gitu. Seperti kita kalau ada mungkin ada putra putri bapak ibu yang malas, gitu ya. Ayo belajar, kalau enggak nanti nggak dibelikan yang kamu mau, misalnya seperti itu. Jadi, oh saya mau belajar, cuman memang taraf ininya kan masih masih boleh dibilang taraf bawah ya, karena perlu diancam dulu, dipecut dulu, baru mau jalan ke jalan yang benar. Ya menurut saya memang awalnya kalau saya lihat dari kisah-kisah itu ya, kisah Perjanjian Lama, memang Tuhan memperlakukannya itu seperti kita ini bukan orang dewasa gitu ya, kasar seperti itu. Cuma ya inilah tahap awalnya supaya nanti berikutnya untuk dijadikan pemurnian, supaya hidup kita dimurnikan, supaya kita juga kembali ke jalan yang diinginkan oleh Tuhan, seperti itu. Ya intinya kitab ini saya lihat itu mau mengatakan bahwa ya mari kita hidup dekat bersama Tuhan gitu. Jangan ibadah kita dengan praktek hidupnya berbeda gitu. Hidupnya kebalikan dari ibadahnya seperti itu. Nah, dan bahwa Tuhan adalah satu-satunya sumber harapan kita untuk menjalani hidup baru. Nah, untuk konteks saat ini apa? Nanti kita akan sharing bersama-sama, dan ini adalah sekedar titik awal kita yang alkitabiah, bagaimana kita mau memulai hidup baru itu. Dari kitab ini banyak sebenarnya masih bisa digali dari 3 ayat tersebut. Nanti saya undang Bapak Ibu untuk sharing pengalaman, dan mungkin juga ada, saya nggak tahu ya, ada input-input baru mengenai aksi nyata yang sudah pernah dibuat jika mengalami ini. Kemudian mudah-mudahan bisa menguatkan kita semua, saling menguatkan. Intinya sebenarnya di situ. Yang jelas adalah kitab ini mau mengatakan bahwa kita harus mencari Tuhan, yang pertama, dan kedua, kita tinggalkan hal yang menjadikan tempat ibadah itu lebih utama, tapi praktiknya berbeda, seperti itu. Kemudian yang ketiga, Tuhan pasti akan menanti dan Dia memberikan peringatan keras, seruan keras bahwa kalau tidak akan terjadi tadi, akan di bumi hanguskan dengan api seperti itu. Tapi kita terjemahkan dalam arti yang lurus-lurus saja, bahwa kita memang sudah layak dan sepantasnya sebagai pengikut Kristus ya. Di dunia Perjanjian Baru juga dikatakan bahwa jadilah saksi Kristus, seperti itu. Jika engkau sudah diselamatkan, marilah menjadi saksi Kristus. Begitu Bapak Ibu. Kemudian untuk berikutnya ini mungkin yang menarik ya. Saya juga pengen mendengar nih dari sesepuh saya, Pak Rudi, Pak Bayu mungkin, dengan Pak Anton. Oh maaf, Pak Anton masih ini ya. Kita nanti doa bersama-sama untuk Pak Anton dan Bu Bude supaya dipulihkan dari kesehatannya. Saya juga kangen nih sebenarnya dengar suaranya Pak Anton.
udah 1 tahun 2 tahunan mungkin ya, biasanya beliau yang membawakan ini. Beliau banyak punya pengalaman dan bisa ambil sebagai sebagai penguat iman kita juga. Tapi mudah-mudahan dari Bapak Ibu lain ada yang berkenan untuk sharing. Ini ada 4 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kita menilai kehidupan keagamaan kita selama masa pandemi? Yang kedua, di tengah banyak tawaran ini, tawaran mana yang lebih nyaman? Lalu apakah itu semua mendekatkan saya dengan Tuhan dan sesama? Kemudian ada zona kenyamanan apa nih yang membuat kita sulit keluar dari menjalani kehidupan keagamaan yang dulu yang lebih baik? Kemudian apa yang kita buat untuk membantu kita dan sesama untuk meningkatkan kehidupan keagamaan yang sejati? Saya kira Bapak Ibu boleh mulai dulu atau satu dulu terserah, karena sepertinya ini sifatnya sharing saja dan mudah-mudahan bisa menguatkan kita semua. Monggo Bapak Ibu silakan. Pak Bayu, ada sharing yang bisa menguatkan kita semua nih Pak? Atau baru? Langsung ditembak dulu. Harus ini kayaknya, soalnya dia waktu pandemi garda terdepan tuh Pak. Jadi jam 6 pagi. Gitu ya? Iya. Standby di katedral. Saya dulu Iya. Pak. Boleh Ayo, Pak, silakan. Ya, makasih Pak Erwin atas waktunya. Saya mau menanggapi yang pertanyaan pertama ini ya, Pak Erwin dan teman-teman semua. Cukup menarik ya pertanyaan pertama ini. Menurut saya karena di masa pandemi kemarin ya, tatanan kehidupan kita sebagai seorang anak Allah, anak Tuhan itu benar-benar tergerus Pak, gitu loh. Ya. Karena apa? Yang saya rasakan di lingkungan lah, gitu loh. Kalau sebelum masa COVID, kita intent yang namanya BKSN atau apa gitu tuh offline gitu loh, tatap muka langsung. Nah setelah COVID itu, nah kita sedikit banyak dibuat agak ada jarak gitu loh. Jadi kita banyaknya di online. Nah ini menurut saya benar-benar apa yang tadi saya sampaikan bahwa ini adalah merusak tatanan, karena dulu waktu zamannya Pak Tino menjadi ketua lingkungan itu kan dia menggemakan kita harus guyup gitu loh. Nah dengan COVID kemarin itu benar-benar guyup kita itu hilang banget gitu loh. Ya, salah satu contoh yang sangat ngenes yang saya pernah alami, kayak ada berita duka gitu loh Pak. Iya, iya. 2 tahun yang lalu itu kalau ada berita duka itu, waduh, orang ketakutan gitu loh. Iya. Ya, yang hadir ke rumah pun bisa dihitung gitu loh. Beda waktu zamannya normal-normal aja gitu loh. Iya. Itu berduyun-duyun ada berita duka itu pasti yang datang banyak banget gitu loh. Jadi benar-benar Pak, tatanan kehidupan itu selama COVID itu sangat berpengaruh lah gitu loh. Nah, dengan berjalannya COVID 3 tahun, mau 3 tahun ini Pak ya, ini kan kita lagi eranya pra-pemulihan lah gitu loh. Nah, ini pun yang saya lihat belum begitu merubah tatanan kehidupan yang dulu gitu loh Pak. Masih ada jarak-jarak lah gitu loh. Salah satu contoh kalau di gereja aja yang namanya salam damai kita masih pakai salam damai yang tidak bersentuhan. Kita harus masih pakai masker gitu loh. Nah ini masih inilah Pak, masih harus bersabar kayaknya Pak. Ya. Itu aja sih Pak dari saya. Barangkali Pak Bayu mau menambahkan boleh Pak.
Baik, Pak Erwin, Pak Rudi, Bapak Ibu sekalian nih, dipanggilin terus nih. Kita kangen Pak. Kalau Ya, mau lawas boleh, panggilin terus kalau perlu. biasanya kalau murid dipanggilin terus tuh karena bandel sih, panggilin dulu. Saya merasakan yang sama dengan Pak Rudi sih ya. Cuma saya coba mengkaitkan dengan beberapa pertanyaan yang dipertanyakan di sesi ini. Jadi selama pandemi itu memang kita agak terbatas ya, terutama pada waktu itu gereja membatasi terus dengan alasan yang cukup masuk akal, artinya secara pengajaran kitab suci pun, pengajaran gereja lebih mengutamakan kehidupan ketimbang ritual. Jadi kehidupan itu didahulukan. Maka pada saat pandemi gereja membatasi diri. Ya. Itu pun saya pegang teguh tuh. Akibatnya dalam kehidupan sosial pun itu terbawa. Persis seperti yang Pak Rudi bilang, ketika ada tetangga, saudara, atau siapapun yang kita kenal itu mengalami duka, kita jadi berpikir keras nih, bagaimana caranya untuk bisa sekedar menjenguk. Jadi banyak sekali teman-teman yang saudara-saudara yang sakit, yang kita kenal sakit itu, saya sekeluarga tidak jenguk. Bahkan ada yang meninggal pun, kita hanya bisa kirim salam, mohon maaf nggak bisa hadir, atau terus keluarga yang berduka pun, iya nggak apa-apa, karena pun pemakaman secara protokol COVID, ya udah, itu merasa ya udah memang kondisinya pada saat itu seperti begitu. Nah, ketika kondisinya menjadi lebih baik seperti saat ini, situasi online, misa secara virtual itu memberi kenyamanan tersendiri. Misalnya selama dulu waktu masih bisa, sebelum gereja membuka diri, gereja di rumah itu, misa di rumah itu enak banget. 10 menit sebelum misa mulai, kita lain. Bahkan kadang-kadang bangunnya siang, nggak mandi, hanya cuci muka, gosok gigi, pakai baju rapi, ikut misa. Masih dapat ya. Nah, kondisi-kondisi nyaman seperti itu sampai saat ini masih diizinkan, masih dibuka, dan memberi kenikmatan tersendiri gitu. Contohnya ketika kita ada kegiatan yang tidak bisa, ya bukan tidak bisa dihindari, tapi kita sulit mengatur jadwalnya lagi, maka pilihannya ya udahlah kita ke gereja online. Ya. Loh, padahal sebenarnya bisa diatur aja untuk tetap ke gereja tatap muka, komuni gitu. Tapi kita tidak lakukan. Ya udahlah, toh sama saja. Pandangan sendiri itu toh sama saja, kita ikut misa walaupun online ya, kita percaya mendapatkan berkat yang sama. Tapi sesungguhnya sih kalau kita nggak menerima komuni ya pasti bedalah. Nah, kondisi kenyamanan itu terus terang Pak memang jadi masih terasa nih sampai sekarang. Termasuk kalau ada yang sakit, ini masih sulit kita untuk mengunjungi, masih bisa nggak gitu. Contoh aja misalnya di kantor nih ada teman yang melahirkan gitu. Saya dari pertama kali kerja sampai sekarang itu punya kebiasaan kalau ada teman di kantor sakit, terutama di lingkungan yang unit saya gitu, ada yang sakit, pasti saya kunjungin gitu. Apalagi dia melahirkan, itu kan berita gembira, pasti saya datengin, saya kunjungin gitu. Ya. Ini setiap kali ada yang melahirkan selalu saya tanya dulu, kamu mau nggak didatengin nih sama teman-teman gitu? Oh nggak bisa Pak, karena saya tinggal sama mertua. Oh ya udah, jadi kondisi-kondisi begitu emang jadi menyulitkan lah gitu. Di samping kita dapat kenyamanan, ada kondisi sulit juga. Sama tadi yang juga Pak Rudi sampaikan, selama pandemi kemarin ada beberapa anggota teman kita yang meninggal pun itu antara mau diurusin sama sekedar datang aja itu pikirannya
banyak banget gitu. Ya, ya. Ketakutannya ada, Pak. Ya. Ketakutannya ada. Hmm. Ya, ini mungkin yang sekarang di dalam BKSN ini kita ditegur kembali. Ayo kita kembali ke asal. Kita cari Tuhan gitu. Kenapa ya? Karena dari pertama kita takut dalam masa COVID, terus dalam masa pemulihan ini kita jadi masuk dalam kondisi ternyata enak juga ya, nyaman, virtual begini kan nyaman nih. Kita BKSN virtual gini saya merasa nyaman, nggak perlu kemana-mana. Masih ya namanya baru tadi habis jenguk Pak Anton sama Bu Dewi tadi, terus siap-siap di rumah masih keburu gitu. Kalau waktu zaman tatap muka pasti udah nggak keburu lah, capek banget gitu loh. Kalau sekarang kan masih sempat beres-beres rumah segala macam, masih bisa ikut BKSN, nyaman banget gitu loh. Ya. Tapi secara sosial kita jadi nggak bertemu. Ya gitulah Pak. Gitu. Teman-teman, sharing saya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Bayu, Pak Rudi. Ini tadi memang apa situasi yang memang kita lihat secara nyata di lingkungan kita, bahwa memang masih ada, ya bukan masih ada lagi, tapi banyak di mana zona-zona nyaman ini akhirnya ke bawah sampai sekarang ya Pak ya. Ke bawah sampai sekarang, terus kemudian ya membuat kita tuh susah juga untuk keluar lagi, untuk menjalani kehidupan seperti biasa gitu. Memang efeknya ini sungguh besar ya pandemi ini gitu. Ya, walau bagaimanapun juga seperti tadi himbauan dari Pak Bayu ya harus kita stop gitu. Mesti kita lihat mesti kita bedakan mana yang memang benar-benar untuk bisa kita tinggalkan, mana yang benar-benar juga nanti dulu gitu ya. Karena ya walau bagaimana pandemi masih ada. Ya saya juga mengalami hal yang mirip-mirip, khususnya dalam kebiasaan saya, misalnya ke kantor lah ya, sederhananya begitu. Ya semakin banyak sih di tempat saya yang belakangan kena akhirnya gitu. Tapi ya banyak juga yang akhirnya kayak gimana ya udah biasa aja, udah kayak pilek gitu. Ya biarin aja dia sakit, ya udah istirahat di rumah gitu. Jadi kayak gimana ya? Padahal saya juga masih takut juga ya, karena di rumah kan ada orang tua, ada anak juga takut kena gitu. Bukan apa-apa kalau udah kena repot gitu, maksud saya seperti itu. Nah ini sampai sekarang nih kalau saya pribadi kekhawatiran ini masih ada sampai sekarang gitu. Jadi bukannya mengada-ada, tapi misalnya di waktu kami pelayan luar biasa membagi komuni juga ada beberapa yang para sesepuh saya juga yang mungkin saya lihat mungkin tidak sadar itu masker tidak tertutup dengan baik, tidak terpasang dengan baik, atau mungkin malah di bawah hidung gitu. Kadang-kadang saya otomatis menjadi takut juga, tapi ada satu dalam hati, ada satu keberanian gitu. Ya wis lah nggak apa-apa, Hong itu kan juga kan sama-sama tugas tuh pelayanan gitu. Akhirnya ya itulah yang membuat saya juga berani akhirnya seperti itu. Dan beberapa melayani komuni juga di lingkungan. Saya awal-awalnya merasa bahwa khawatir ini masih ada, tapi belakangan karena ada tadi cahaya tadi, bahwa ya ini yang saya bawa adalah Tuhan sendiri untuk melayani teman-teman, untuk melayani saudara-saudara saya di lingkungan gitu. Ya ini saya kesaksian aja, selama saya membawa hosti dari gereja sampai ke oma-opa yang perlu dilayani, puji Tuhan, belum pernah satupun saya mengalami hambatan. Puji Tuhan. Karena apa? Saya melihat di tengah jalan itu lancar, lampu merah pasti nggak pernah ketemu. Ini saya beri kesaksian benar, selalu lampu hijau. Nggak pernah kena lampu merah. Itu bukan karena saya lewat jalan tol ya. Itu pasti ketemunya lampu hijau terus. Saya juga nggak tahu kenapa. Dan kalau lewat di sekitar kebun pedes tuh, selalu pas palangnya itu ya lagi nggak turun gitu. Ya mungkin
ya puji Tuhan ya, mungkin Tuhan berkenan untuk melancarkan semua ini gitu, karena kita semua ikhlas gitu ya, seperti itu. Ya inilah yang kalau saya sharing, saya ada di zona zaman, artinya was-was, tapi sedikit demi sedikit bisa keluar gitu. Ya karena ada, kalau saya merasa ada cahaya tadi. Begitu dari saya, dari Pak Bayu dan Pak Rudi. Mungkin dari Bapak Ibu ada lagi yang ingin memberikan kesaksian atau sharing, silakan Bapak Ibu. Apa yang bisa kita buat untuk membantu diri kita dan sesama guna meningkatkan kehidupan keagamaan yang sejati? Ini pertanyaannya berat juga ya Bapak Ibu. Saya juga belum tahu nih. Saya buat. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau sharing? Kalau saya perhatikan ya, di grup Clara itu belakangan banyak banyak pihak yang saya merasa bahwa gotong royongnya itu, tingkat gotong royongnya sangat tinggi. Ya contohnya untuk itu sama mencari dana untuk kegiatan tertentu, KMK dan lain sebagainya. Saya perhatikan langsung sergap. Apakah karena memang ininya yang ditawarkan untuk bantuannya itu, misalnya saya melihat kebetulan saya juga butuh sih, misalnya waktu itu ditawarkan jeruk import, bukan jeruk, Lemon. lemon ya. Nah itu lemon itu saya butuh ya untuk untuk persediaan di rumah, juga untuk saya pikir untuk membantu seperti itu. Nah itu ternyata banyak juga. Nah di sini saya melihat walaupun pandemi membatasi relasi kita, artinya secara fisik, tapi secara rohani masih ada loh sebenarnya seperti itu. Dan itu nyata ada di lingkungan kita, saya lihat. Kemudian kalau ada berita-berita yang istilahnya yang penting ya, seperti misalkan ada yang sakit gitu, langsung gitu. Terus kemudian ada yang ulang tahun, ada yang lansia dikunjungi gitu. Itu berita-berita itu dalam hati saya sih sangat menenteramkan ya di lingkungan Clara ini. Artinya walaupun pandemi, rasa solidaritas, rasa relasi kita bahwa dia saudara kita juga itu masih ada, dan bukan masih ada, malah saya rasa makin berat, makin erat ya, makin erat ada, makin erat terlihat gitu. Nah ini yang menurut saya sih hal yang sangat-sangat positif yang ada di lingkungan kita saat ini. Oh iya, ini bocoran sedikit ya, ternyata yang Zoom di BKS ini bukan cuma kita juga loh. Timotius sebelah juga Zoom juga. Kebetulan saya ikut di sana juga, saya lihat pesertanya juga nggak banyak sih, mungkin lebih sedikit dari kita. Terakhir saya lihat hanya 4 orang, dengan Pak Tawang sebagai pembawanya di hari Sabtu kemarin. Jadi ya walaupun saya rasa bagaimanapun juga mereka juga kesulitan sama dengan kita melaksanakan Zoom ini, untuk melaksanakan BKS ini, karena rumah-rumah yang ini belum ada yang bersedia, belum ada yang bisa ditempati untuk pelaksanaan BKSN. Tapi saya lihat di grup BKSN paroki itu ada beberapa lingkungan yang mereka juga berhimpun di rumah, cuma jaraknya jauh-jauh. Kebetulan juga rumahnya juga besar ya. Mereka kirim foto, Pak Indra yang meminta coba tolong dikirimkan foto. Saya lihat di sana beberapa lingkungan
sudah melaksanakan BKSN secara offline, seperti harapan Pak Rudi tadi juga, supaya kita juga bisa semuanya offline zaman sebelum pandemi, semuanya saling ketemu, saling say hello, saling peluk-pelukan gitu, saling apa namanya, ya dempet nggak ada masalah gitu misalnya. Nah, itu mereka juga sudah offline, cuma memang masih jauh-jauh, dan kebetulan waktunya adalah Sabtu siang. Di foto itu saya lihat terang ya, tidak gelap, jadi pasti itu siang hari. Seperti itu. Nah, ini saya rasa kalau misalnya untuk kedepannya barangkali juga bisa diusahakan, tapi ya kalau memang tidak bisa nggak apa-apa. Yang penting hati kita, seperti tadi saya lihat itu rasa bersamaannya masih ada lah gitu ya, maksudnya nggak akan hilang sama sekali gitu. Jadi yang penting justru kan itu ya menurut saya. Jadi misalkan saya melihat tetangga saya, lingkungan saya, itu dia ada kesulitan apa, at least kita bisa menemani, melihat langsung ke dalamnya. Nah, kebetulan juga di lingkungan kita ini lokasinya kalau menurut saya cukup berdekatan, artinya antara keluarga Katolik yang satu dengan yang lainnya itu berdekatan, nggak jauh-jauh gitu. Jadi istilahnya masih ada kedekatan lah. Jadi rasa walaupun pandemi, rasa relasinya ini masih ada. Nah, saya kira itu ya yang nomor 4 ini yang bisa kita buat untuk membantu diri kita dan sesama guna meningkatkan kehidupan keagamaan yang sejati. Jadi dalam arti kita memberikan kunjungan, memberikan perhatian, memberikan support ya, support. Jadi mereka melihat bahwa oh ternyata saudara saya yang seiman ini juga mau melihat saya gitu. Seperti itu. Saya kira itu. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu lain? Silakan. Ayo Bapak Ibu yang masih mau ada pertanyaan yang menarik ya. Sambil nunggu pertanyaan lain, mau diinfokan nih Pak, bahwa nanti door prize-nya itu akan dilakukan di minggu keempat. Jadi buat yang datang minimal 3 kali kehadiran itu namanya nanti akan masuk ke dalam pengundian door prize. Terima kasih. Ini yang ditunggu-tunggu Pak Rudi nih Pak. Bu. Iya. Pak Erwin, Ya siapa? menanggapi pertanyaan yang keempat boleh nggak? Boleh, Sekali boleh. lagi aja. Boleh Ya. lah, boleh lah, boleh Pak. Silakan, Boleh ya Pak. Pak Bayu ya? Ini menarik Pak. Kalau pertanyaan keempat ini menarik buat saya. Apalagi tadi kan Pak Bayu menyampaikan ya waktu di pertanyaan pertama itu bahwa masa COVID kemarin itu kita diajarkan untuk mempertahankan kehidupan gitu loh. Ya, keagamaan itu kayaknya disampingkan dulu ya Pak ya, di nomor 2-kan dulu gitu loh. Jadi biar kita hidup dulu, nanti keagamaan kedepannya bisa jalan. Nah, kalau sekarang ini kan saatnya kita memang harus mencoba membalikan itu gitu loh. Dari mempertahankan kehidupan, keagamaan. Nah, sekarang kita balik, jadi kita harus mendahulukan kehidupan keagamaan untuk hidup gitu loh Pak. Ya. Saya sangat apresiasi banget terhadap PLB ya, PLB Paskalis ya, apalagi tadi Pak Erwin sendiri sudah menyampaikan bahwa hal-hal tentang pelaksanaan pemberian hosting itu berjalan dengan baik gitu loh. Padahal waktu itu kondisinya masih kondisi tidak seperti sekarang ini gitu loh. Ya, tapi dengan kepercayaan Pak Erwin bahwa tangan Tuhan di situ berperan, jadi apa yang menjadi kekhawatiran itu tidak terjadi. Itu. Nah, saya sih berharap kita sebagai warga skup kecil lah di lingkungan ini ya, kehidupan keagamaan di lingkungan Kelana ini kan sekarang ini sudah mulai
akan dilakukan Pak Erwin. Ya Pak. Ya, ya. Apa buktinya akan dilakukan. Nah, kalau nggak salah itu kan dari Bu Ketua Lingkungan akan mengadakan ziarek ya ke Kuningan. Nah itu menurut saya itu salah satu membangkitkan kehidupan keagamaan kembali gitu loh. Ya. Nah ini butuh dukungan dari Bapak Ibu lah yang hari ini hadir gitu loh. Karena ini jujur adalah salah satu bentuk merubah hal yang tadi Pak Bayu sampaikan gitu loh. Nyaman itu ya Pak ya. Mau nggak mau kita harus memang agak sedikit merubah paradigma kita gitu loh. Merubah paradigma apa ya, kehidupan keagamaan kita dahulukan supaya kita bisa hidup. Tuh. Yang ziarah itu ya Pak ya, maksudnya ya Pak ya. Iya itu. Jadi kalau dulu PLB sudah berjalan, terus kita juga pernah melakukan kehidupan keagamaan berupa misal lingkungan ya, walaupun kita harus masih harus prokes lah, harus izin ketua satgas gitu loh, tapi itu kita jalankan gitu loh. Nah saya sih berharap memang kedepannya ada terobosan-terobosan lah supaya kehidupan keagamaan ini berjalan gitu loh. Ya tadi dari ketua lingkungan sudah bagus akan mengadakan ziarek ya, mau nggak mau kita harus hidupkan lagi kedepannya sebentar lagi akan Rosario. Nah supaya Rosario itu kuantitinya jangan sampai 0% kita mengandalkan online gitu loh. Nah, kalau bisa berapa persennya kita offline supaya sedikit bisa kegali lagi warga-warga di Klara ini untuk coba berguyup lagi gitu loh. Karena kalau saya lihat Pak, tetangga kita sebelah itu yang yang muslim ya Pak, itu kan sudah mulai intens gitu loh. Nah kalau dia bisa, kenapa kita tidak bisa gitu loh. Itu aja sih Pak. Ya. Dari saya, terima kasih. Terima kasih Pak Rudi. Ya Bapak Ibu, ini tadi ada himbauan dari Pak Rudi selaku liturgi wilayah untuk mari yuk kita hidupkan lagi seperti dulu lagi, nggak usah khawatir, nggak usah takut, kita tetap waspada, tapi tetap kita jalankan, kita tambah frekuensi kebersamaan kita seperti itu. Gitu ya Pak Rudi ya? Ya betul. Ya. Baik, terima kasih. Masih ada dari Bapak Ibu lain? Mungkin bukan takut COVID-nya sekarang ya, tapi mungkin harus keluar dari zona nyamannya itu. Jadi Iya. mau keluar. Iya, kita selama ini selalu zona nyaman terus ya Bu ya. Jadi sudah saatnya kita keluar dari sana, karena nggak ada yang perlu ditakutkan dalam artian keluar zona nyaman itu kan sebenarnya tinggal melangkah aja. Seperti itu. Sebetulnya Bu Lina kalau berbicara zona nyaman ya sekarang ini kan skup besar lah di paroki lah gitu loh. Nah di paroki itu kan kalau dulu misa baru berapa kali ya, sekarang malah misa itu kan ditambah. Dari minggu itu jam 5 ada lagi penambahan jam 7. Ya, berarti kan mau nggak mau tuh warga Katolik skup paroki lah itu sudah berani keluar dari zona nyaman itu gitu loh. Nah ini PR kita sih Bu gitu loh. Kalau bisa memang mau nggak mau untuk menghidupkan lagi kehidupan keagamaan di Klara ini harus agak apa ya, agak lebih berani bawel di grup supaya bisa keluar gitu loh dari zona nyaman tersebut. Ya. Gitu. Nah ini butuh polesan dari Pak Bayu, Pak Erwin, Pak Willy, Bu Ketua gitu loh. Itu sih menurut saya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Nah, ini Pak Bayu ditodong lagi nih Pak. Ada sepatah dua patah kata lagi nggak nih Pak?
Iya, saya kira memang udah saatnya ya kita coba kembali berkumpul secara tatap muka ya. Tapi karena kebetulan saya senang sekali rencana dari pengurus lingkungan ini akan dimulainya pada Rosario ya. Kalau Rosario dari zaman dulu itu memang punya daya tarik tersendiri, jadi selalu ramai, terutama minggu-minggu awal dan minggu-minggu akhir. Itu selalu pesertanya minggu awal, minggu akhir, dan Sabtu Minggu itu pesertanya selalu banyak. Tapi kalau BKSN, terus yang lain-lain lah yang kalau dalam acara itu pakai acara sharing, pasti pesertanya tidak terlalu banyak. Jadi pada teman-teman pengurus baru ini jangan terlalu kecil hati. Kalau dalam acara BKSN dan acara yang ada sharing-sharingnya itu sedikit ya, memang agak sulit untuk umat untuk hadir di acara seperti ini. Saya nggak tahu alasannya, tapi memang begitu. Di lingkungan lain pun sama. Tapi kalau Rosario, insya Allah itu pasti ramai. Nah, kita coba saja di Rosario besok itu, nggak tahu apakah caranya nanti tetap ada pembatasan beberapa umat, dan dilaksanakan juga secara online, jadi bisa hibrid gitu ya. Seingat saya kita pernah melakukan itu ya beberapa kali, terutama ketika yang saya ingat sih karena saya ikut ya, itu waktu mendoakan almarhum Bu Estu, itu kita lakukan secara hibrid dan itu berjalan dengan baik sih menurut saya. Nggak ada salahnya kita coba lagi pada bulan Rosario besok secara tatap muka dan secara online juga. Tapi memang perlu disiapkan peralatannya dengan baik ya, supaya umat yang mengikuti secara online pun bisa mengikuti dengan baik. Iya. Saya dukung Ibu Lina, Ketua Lingkungan, dan pengurus yang lain kalau memang mau dilakukan secara tatap muka. Saya kira udah saatnya, tinggal diatur aja. Nggak bisa dipungkiri ya, umat kita masih ada beberapa yang masih hidup di zona nyaman gitu, termasuk saya gitu. Masih ada rasa-rasa takutnya gitu. Datang nanti gimana ya gitu. Kenapa takut? Karena hubungan kita di lingkungan Clara ini menurut saya sudah cukup dekat. Jadi ketika bertemu itu, benar Pak Erwin tadi, rasanya gue pengen meluk aja. Kayak tadi ketemu Pak Ade, karena Pak Ade sakit saya langsung datang melihat gitu. Cuma saya karena perbannya banyak banget pengen meluk, jadi takut juga nanti salah peluk, malah tadinya gak kenapa-napa, gara-gara gue peluk jadi kenapa-napa kan repot. Tadinya benar tuh melengseh, gara-gara saya peluk kan jadi repot gitu. Jadi saya nahan diri gitu, karena terlalu sedih dan ngelihat Pak D seperti itu, jadi ya mudah-mudahan sih nggak ada apa-apa. Nah itu kan hubungan kita terlalu sudah cukup dekat, sudah cukup baik. Kangennya itu udah dibunuh Bapak Ibu. Jadi kalau pengen banget ketemu, jadi nanti takutnya kita terlalu heboh gitu ya. Itu perlu ada mungkin bisa diatur atau ada pembatasan bagaimana lah gitu. Saya kira sih begitu ya. Ya, betul. Iya nih, sorry tadi terlempar keluar. Oh iya, Ibu. Iya, yang mau saya sampaikan tuh memang untuk Oktober itu dari rencana habis meeting kemarin sih memang kita mau adakannya offline, nanti akan jadwalnya. Semoga sih semua pada ikut, karena kan memang mungkin saat ini kalau saya rasa sih bukan karena takut COVID-nya, mungkin kita harus melawan rasa malesnya kita untuk keluar dari rumah, mesti keluar dari zona nyaman. Kan biasa kan santai, ini pakai baju tidur aja, yang penting atasannya bagus, udah oke gitu kan. Nah nanti kalau misalnya offline, mesti pakai baju rapi, mesti ini, mesti itu, jadi mungkin malesnya seperti itu. Ya. Ya. Iya, betul. Ini terus terang aja saya juga, ini atasnya cakep nih, bawahnya mah celana pendek nih, Pak. Idem, Pak. RTP dong.
Ini waktunya udah jam 8:10, masih ada lagi tanggapan dari Bapak Ibu semua? Kalau nggak ada, mungkin saya mungkin ngasih kesimpulan ya bahwa di renungan yang BKSN hari ini ya Bapak Erwin, makasih Bapak Erwin. Itu mungkin kita harus benar carilah Tuhan ya, karena Tuhan itu kan adalah pencipta kita. Kita harus dekat sama Tuhan, harus setia supaya kita hidup. Nah, kita harus hindarin tempat-tempat seperti Betel, Gilgal, Berseba itu identik sama tempat-tempat berhala, sama kita menghindari bersungut-sungut. Kalau kita tidak mau menyembah Tuhan, Tuhan akan datang bagai api yang tidak bisa dipadamkan, sehingga kita semua akan musnah, dibasmi ya. Jadi mungkin yang punya jimat-jimat, yang suka ke tempat yang berhala itu ya harus segera kita lepaskan ya. Yang punya jimat-jimat, yang punya pegangan segala macam itu ya mungkin udah waktunya kita harus lepaskan itu semua. Karena Tuhan aja setia gitu ya untuk nungguin kita, menanti kita tuh dengan setia. Jadi kita nggak perlu lagi mencari ilah-ilah yang lain. Kita harus konsentrasi terarah kepada Tuhan, bukan ke tempat-tempat berhala. Gitu ya, Pak Erwin ya? Ya, terima kasih, Ibu. Ya, oke. Baik, Bapak Ibu. Berikutnya kita akan berdoa bersama-sama dalam doa umat setelah kita sharing tadi. Mari kita satukan hati kita mulai doa umat. Saya persilakan tuh Bapak Ibu yang mau mengungkapkan doa umatnya, silakan dibuka saja, di-unmute. Allah Bapa yang Maha Kuasa, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu bahwasannya kami malam hari ini dapat berkumpul bersama tanpa gangguan apapun, dapat bersama-sama untuk merenungkan sabda-Mu, dan dapat juga bersama-sama mengikhtiarkan niat baik kami. Kami mohon berkatilah rahmat dan niat kakak, berkatilah yang menyebut agar rahmat-Mu tetap tercurah pada kami. Kami mohon Kabulkan doa kami ya Tuhan. Bapak, kami mau berdoa juga untuk saudara kami, Pak Anton dan Ibu Dewi yang hari ini mengalami musibah. Bapak, pandanglah kiranya dengan kasih setia-Mu, dengan rahiman-Mu, pandanglah segala keberadaan Pak Anton saat ini dengan Ibu Anton. Semoga dengan kasih setia-Mu itu, mereka tetap diberikan semangat, kekuatan, dan juga diberikan segala yang diperlukan oleh mereka untuk memperoleh pemulihan atas segala luka-luka yang dideritanya. Kami mohon Kabulkan doa kami ya Tuhan. Kami berdoa juga ya untuk semua saudara kami. Ya Bapak yang ada di surga, kau tahu bahwa kami lingkungan sebentar lagi akan mengadakan acara diarek. Ini adalah untuk menghidupkan keagamaan kami yang kemarin terputus. Ya Bapa, melalui Roh Kudus-Mu, semoga Kau urapi panitia yang mempersiapkan acara, dan kami mohon semoga apa yang kami telah agendakan dapat berjalan dengan lancar karena kuasa Roh Kudus-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkan doa kami ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk semua saudara-saudara kami yang saat ini sedang terbaring sakit. Kiranya Engkau berkenan menjamah dan menjemput mereka, memberikan pengharapan mereka untuk kesembuhan, sehingga mereka boleh pulih kembali, mereka boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala dan berkumpul bersama keluarga. Kami mohon. Kabulkan doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kuasa, terimalah ungkapan doa yang telah kami panjatkan ini, dan juga dengarkanlah yang
masih dalam hati kami, dan teruskanlah doa ini ke hadapan Engkau yang Maha Kuasa, dan semoga apa yang menjadi niat baik kami dapat kami jalankan dengan bantuan-Mu, dengan rahmat kasih-Mu. Mari kita satukan doa ini dengan doa yang diajarkan oleh Bapa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni bersalah pada kami, dan janganlah masukin kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Engkau senantiasa mengundang kami untuk datang kepadamu, menemukan kehidupan yang sejati bersamamu. Kami telah merenungkan sabdamu yang mengingatkan kami untuk menemukan kedamaian sejati dalam dan bersamamu. Semoga kami dapat mengamalkan hidup kami dengan baik, sehingga kami dapat memperkenalkan Dikau kepada sesama kami. Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah Bapak Ibu kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, ibadat bersama untuk bulan kitab suci ini yang tema pertama telah selesai, syukur kepada Allah. Pak Willy, lagu penutup. Ayo foto bersama ya. Ya. Satu, dua.
Ada ya? Berapa orang sih? Dua, udah on kamera 11, semua ada ya? 11. Ya, 11 ya. Sekali lagi deh yuk. Udah. Terima kasih Bu Lina, Pak Erwin. Sama-sama. Sampai ketemu. Terima kasih semua. Selamat malam. Malam. Pamit.